Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan warisan, berkhusus dalam pembagian harta waris. Dalam pembagian harta waris, ada orang-orang yang berhak mendapatkan bagian-bagian tertentu. Nah, ahli waris yang memiliki bagian-bagian tertentu itu dalam ilmu waris disebut, atau ilmu waras, atau ilmu mawaris, atau ilmu tirkah, atau ilmu harta, pembahasan harta warisan disebut dengan dzawil furud. Apa itu dzawil furud? Dzawil furud adalah diambil dari dua kata, al-furud dan dzawu. Dzawu adalah kalimat jamak dari kata dzu. Al-furud jamak dari kata fardun. Jadi dua kata dzawil furud. Dzawi artinya orang yang memiliki, al-furud adalah bagian-bagian. Jadi dzawil furud adalah orang yang memiliki bagian-bagian, atau dalam bahasa lainnya al-furudul muqaddarah, bagian-bagian al-furud, bagian-bagian al-muqaddarah yang tertentu atau yang ditentukan. Ada berapa bagian-bagian yang ditentukan dalam ilmu waris? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hawzil unthayain fa in kunna nisaa'un fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falhan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi ath-thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus min ba'di wasiyyati yusi biha aw dayn. Sebagaimana dikatakan dalam, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, maka orang atau bagian-bagian ini ditentukan dalam ilmu mawaris terbagi menjadi 6 bagian. Bagian pertama, ada bagian orang yang mendapatkan 1/2. Ada orang yang mendapatkan 1/4. Kemudian ada yang mendapatkan 1/8. Ada yang mendapatkan 2/3. Ada yang mendapatkan 1/3. Ada yang mendapatkan 1/6. Tapi 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6 ini cuma baru bagian-bagian tertentu. Sementara bagian dia dalam warisan nanti akan digabungkan dengan seluruh ahli waris, sehingga nanti akan menjadi ada asal masalah 6, asal masalah 12, asal masalah 24, ada masalah dan lain-lain sebagainya. Nah, ini dibahas dalam ilmu waris, dan ini ada pembahasan khusus kalau kita mempelajari di kitab-kitab pesantren. Ada kitab namanya Ar-Rahbiyah, atau ada yang mengatakan Ar-Rahabiyah, khusus membahas ilmu mawaris yang perlu pendalaman untuk lebih secara mendalam. Namun di sini kita hanya mengenal bagian-bagian saja karena pembelajaran membutuhkan waktu yang amat dalam. Sehingga di dalam kitab-kitab fikih pun hanya dijelaskan furudul muqaddarah dan tidak membahas masalah perhitungan. Juga membahas yang lain-lainnya, tidak membahas perhitungan. Siapa yang mendapatkan 1/2? Az-zawju
ma'awujudil waladi. Orang yang mendapat bagian seperdua adalah suami yang ditinggal mati oleh istri, dan istri itu az-zawju ma'a adamil waladi. Mohon maaf. Az-zawju ma'a adamil waladi. Yang mendapatkan seperdua adalah suami ketika ditinggal mati oleh istrinya dan istri tidak memiliki anak atau cucu dan seterusnya. Itu nanti bisa dipelajari sendiri karena bagiannya cukup banyak ini. Kita hanya mengenal furudul muqaddarah. Jadi dalam ilmu faraid itu ada disebut furudul muqaddarah, bagian-bagian yang ditentukan, dan bagian yang ditentukan itu jumlahnya cuma ada 6, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Tidak dibahas secara panjang, karena kalau dibahas secara panjang nanti membutuhkan waktu yang banyak dan juga perlu praktek. Lalu dalam ilmu waris juga ada istilah disebut dengan asobah. Apa itu asobah? Asobah itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai bagian, furudul muqaddarah. Maksudnya furudul muqaddarah, orang ini tidak mempunyai bagian dari 1/2. Dia tidak termasuk dalam golongan orang yang mendapatkan 1/4, dan dia juga tidak termasuk golongan orang yang mendapat bagian 1/3, juga tidak termasuk orang yang mendapatkan bagian 2/3, 1/6, dan 1/8. Terus dia dapat dari mana? Dia mendapatkan bagian sisa dari orang-orang yang telah mendapatkan bagian dari 1/2, 1/4, dan seterusnya. Maka orang-orang di sini sebut namanya asobah, orang-orang yang mendapatkan sisa. Nanti ada asobah bil ghair, ada asobah bin nafsi, ada asobah ma'al ghair. Itu penjelasannya panjang lagi. Kita hanya mengenal saja, mengenalkan dan mengetahui bagian-bagian awal saja. Nah, ahli waris ini yang tidak mendapatkan bagian-bagian tertentu disebut namanya asobah. Jadi asobah adalah orang yang mendapatkan sisa warisan setelah orang-orang yang mendapatkan bagian, atau tadi kita sebut dengan zawil furud, mendapatkan bagian-bagiannya. Orang yang 1/6 udah dapat bagiannya, yang 1/2 udah dapat bagiannya, 1/3 udah dapat bagiannya, dan seterusnya. Baru asobah mengambil sisa dari harta warisan tersebut. Yang namanya sisa bisa banyak, bisa sedikit gitu. Dan bisa buat dia sendiri atau bisa juga buat orang, bisa dibagi rata dengan orang-orang lainnya. Orang harta. Terus dalam asobah ini terbagi menjadi 2, yaitu asobah bin nasab yang pertama, kemudian yang kedua adalah asobah bin bisabab. Jadi asobah ada 2, ada asobah bin nasab, ada asobah bisabab. Asobah bin nasab terbagi menjadi asobah bin nafsi dan asobah bil ghair. Ada asobah bin nafsi, ada asobah bil ghair, kemudian ada asobah ma'al ghair. Ini istilah-istilah aja lah yang kita enggak bahas secara panjangnya. Dan ada asobah disebut dengan asobah bis sabab. Jadi orang-orang yang mendapatkan warisan karena ada sebabnya. Seperti apa? Sebabnya karena dia
membebaskan budak misalnya, maka orang tersebut menjadi asobah. Tapi asobahnya adalah asobah bis sabab, bukan asobah bin nasab. Adapun asobah bin nafsi adalah orang-orang yang memang mendapatkan warisan tanpa ada efek dari saudara-saudaranya, dari yang lainnya. Jadi dia mendapatkan asobah memang karena dia berhak mendapatkan asobah, beda dengan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dari orang-orang itu ada orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Siapa aja orang-orang yang mendapatkan warisan? Nah, para ulama kita membagi menjadi dua. Al-warithuna minar rijal wal warithuna minan nisa. Orang-orang yang berhak mendapatkan warisan dibagi menjadi dua. Ada orang-orang yang mendapatkan warisan dari golongan perempuan, ada orang-orang yang berhak mendapatkan warisan dari golongan laki-laki. Dari golongan laki-laki siapa saja yang berhak mendapatkan warisan? Suami. Apabila istrinya meninggal, maka dia berhak mendapatkan warisan. Yang kedua, anak laki-laki berhak mendapatkan warisan jika orang tuanya meninggal, baik itu ibu ataupun bapak, maka dia berhak mendapatkan warisan. Dari golongan laki-laki yang ketiga, yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki. Kalau bahasa simpelnya adalah cucu, itu cucu laki-laki tapi dari anak laki-laki, bukan dari anak perempuan. Kalau dari anak perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, oh dia nggak dapat warisan. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari, kalau cucu laki-laki dari anak perempuan dapatnya dari mana? Oh dia dapat dari jalur bapaknya, kan dia juga punya bapak. Dan cucu laki-laki juga dapat warisan dengan syarat bapaknya dia sudah meninggal pada saat engkongnya. Berarti kalau cucu laki-laki yang meninggal engkong, kakek, mbah gitu. Kalau bapaknya sudah meninggal, bapaknya udah nggak ada, terus pada saat itu engkongnya meninggal, maka dia dapat warisan sebab dia cucu dari anak laki-laki. Contoh, Zainuddin punya anak namanya Malik. Malik punya anak Hasan. Malik meninggal tahun 2000. Lalu Zainuddin meninggal tahun 2010. Zainuddin punya cucu namanya Hasan tadi, dari anak Zainuddin yang bernama Malik. Karena Malik udah nggak ada, udah meninggal, maka Hasan mendapatkan warisan. Sebab sebab satu, dia adalah cucu dari Zainuddin. Yang kedua, bapaknya si Hasan yang bernama Malik udah meninggal gitu. Tapi kalau bapaknya masih ada, Malik masih ada, maka si Hasan ini nggak dapat warisan. Yang dapat warisan adalah bapaknya. Itu. Kemudian yang keempat, dari golongan laki-laki yang berhak mendapatkan warisan adalah ayah atau bapak dari si mayit. Zainuddin tadi Malik meninggal, dia punya anak namanya Hasan, punya bapak namanya Zainuddin. Maka ketika Malik meninggal, bapaknya Malik yang bernama Zainuddin, dia berhak mendapatkan warisan gitu. Terus kakek, Zainuddin punya anak namanya Malik, Malik punya anak namanya Hasan. Sekarang yang meninggal bukan Zainuddin, bukan Malik, tapi yang meninggal Hasan. Maka ketika Hasan meninggal, dia, kakeknya si Hasan, berhak mendapatkan warisan gitu. Kemudian saudara laki-laki sekandung, Hasan nikah dengan Hasan punya ayah namanya Malik, Malik punya ayah namanya Zainuddin.
Malik menikah dengan Siti, punya anak Hasan dan Husain. Maka Husain adalah saudara kandung dari Hasan. Kenapa? Karena dia hasil pernikahan, mereka berdua hasil pernikahan dari Malik dan Siti. Berarti ketika Hasan meninggal, maka Husain berhak mendapatkan warisan dari si Hasan. Gitu. Atau punya anak lagi Hasan, Husain, Ali. Maka ketika Hasan meninggal, Husain dan Ali berhak mendapatkan warisan dari si Hasan. Atau ketika Ali meninggal, maka Hasan dan Husain berhak mendapatkan warisan dari si Ali. Sebab Ali, Hasan dan Husain mereka bertiga adalah saudara kandung hasil pernikahan dari Bapak Malik dengan Ibu Siti. Yang kedelapan, saudara laki-laki seayah. Bagaimana saudara laki-laki seayah? Saudara laki-laki seayah itu Malik nikah lagi dengan perempuan namanya Firda. Dari hasil pernikahan dengan Firda, Hasan mempunyai saudara. Dari hasil pernikahan dengan Firda, dari hasil pernikahan dengan Firda, Malik mempunyai anak namanya Umar. Maka Umar dengan Hasan, Husain dan Ali statusnya adalah saudara, tapi bukan saudara kandung. Mereka adalah dengan Umar statusnya, Hasan dengan Umar statusnya adalah saudara, tapi saudara laki-laki satu bapak. Bapaknya satu Malik, tapi ibunya beda. Sebab Hasan ibunya adalah Siti, sementara Umar ibunya adalah Firda. Begitu. Hasan, Husain ibunya Siti, satu bapak dengan Umar, sebab bapaknya sama Malik tapi beda ibu. Kalau Umar ibunya Firda. Satu bapak dengan Ali, sebab bapaknya sama-sama Malik tapi beda ibu, sebab Ali ibunya Siti dan Umar ibunya adalah Firda. Lalu umpamanya Ibu Siti dengan Malik cerai. Lalu Ibu Siti nikah lagi dengan orang namanya Joko. Ibu Siti dengan Pak Joko, ketika menikah punya anak lagi hasil pernikahannya, ya, Jono dan Jini misalnya. Nah, Jono ini dari pernikahan adalah hasil dari pernikahan Ibu Siti dengan Joko. Berarti dengan Ali statusnya adalah saudara. Saudara apa? Saudara satu ibu. Satu ibu dari mana? Sebab Jono dengan Ali satu ibu, yaitu Siti, tapi beda bapak. Kalau Ali bapaknya Malik, kalau Jono bapaknya Joko. Dengan Hasan satu ibu, sebab ibunya sama-sama Siti. Hasan ibunya Siti, Jono ibunya Siti, tapi beda bapak. Hasan bapaknya Malik, Jono ibunya Joko. Dan begitu juga dengan Husain. Itu disebut namanya saudara laki-laki satu ibu. Yang ke-10. Kemudian yang ke-11, paman kandung. Nah, bagaimana paman kandung? Begini. Hasan, Husain dan Ali mereka saudara satu kandung. Lalu Hasan punya anak. Hasan punya anak namanya Zaid. Ketika Zaid meninggal, maka itu paman-pamannya, Pak Zaid ini anak dari Pak Hasan. Ketika Zaid meninggal, maka paman-pamannya si Zaid yang tadi itu Husain dan Ali itu kan satu kandung dengan Hasan. Maka paman-paman yang satu kandung ini berhak mendapatkan warisan tentu, tapi ada syarat-syarat tertentu lagi. Namanya paman satu kandung. Kenapa satu kandung? Sebab
Hasan, Husain dan Ali adalah saudara kandung. Itu. Maka ketika Zaid meninggal, itu paman-pamannya berhak mendapatkan warisan. Itu. Terus paman kandung. Lalu yang selanjutnya yang keberapa tuh? Yang ke-12 ya. Yaitu paman satu bapak. Yang berhak mendapatkan warisan dari mayit adalah paman satu bapak. Bagaimana paman satu bapak? Paman satu bapak itu tadi Hasan, Husain, Ali, satu saudara kandung. Hasan, Husain, Ali punya saudara satu bapak, yaitu tadi Umar, karena Bapak Malik menikah dengan Ibu Firda, punya anak yang namanya Umar. Hasan, Husain, Ali saudara satu bapak dengan Umar. Maka si Zaid selaku anak dari Bapak Hasan adalah ponakan dari Bapak Umar, atau Bapak Umar ini adalah paman dari si Zaid, tapi pamannya paman satu bapak gitu. Tapi pamannya satu bapak, itu berhak mendapatkan warisan dari golongan laki-laki. Terus selanjutnya yang berhak mendapatkan warisan lagi adalah anak laki-laki dari saudara kandung. Anak laki-laki dari saudara kandung. Bagaimana anak laki-laki dari saudara kandung? Ini Zaid adalah anak dari Bapak Hasan. Bapak Hasan adalah saudara, tiga bersaudara dengan Husain, Ali. Maka ketika ketika Husain meninggal atau Ali meninggal, maka Zaid berhak mendapatkan warisan. Kenapa? Sebab dia adalah anak dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara kandung. Ingat, anak laki-laki, bukan anak perempuan. Anak laki-laki dari saudara kandung. Karena kita lagi bahas golongan laki-laki nih. Terus yang selanjutnya adalah yang berhak mendapatkan warisan anak laki-laki dari saudara satu bapak. Mana saudara satu bapak? Umar dan Hasan adalah saudara, tapi saudaranya satu bapak, sama-sama satu bapak, yaitu Bapak Malik. Maka ketika Umar meninggal, anak laki-laki dari saudaranya, yaitu saudara satu bapak, yaitu anak laki-lakinya Hasan yang bernama Zaid, dia berhak mendapatkan warisan, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Syaratnya apa? Syaratnya bapaknya udah meninggal. Si Hasan udah meninggal, tapi kalau Hasan masih ada, maka terhalangi itu si Zaid, dia tidak berhak mendapatkan warisan gitu. Itulah orang-orang yang berhak mendapatkan warisan dari golongan laki-laki. Untuk sementara itu dulu, nanti akan kita lanjutkan pada materi-materi selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan kepada kita dan Allah angkat wabah ini segera secepatnya dari negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.